Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Talk. Perjalanan waktu selalu menjadi misteri bagi para ilmuwan. Dari teori ilmiah hingga fenomena aneh, gagasan bahwa seorang dapat melintasi masa lalu atau masa depan membuka pintu menuju kemungkinan yang tampaknya mustahil. Namun bagaimana jika ada bukti nyata? Bagaimana jika foto-foto tertentu benar-benar menunjukkan jejak penjelajah waktu? Dari seorang wanita misterius di film Carly Kaplan yang tanpa menggunakan perangkat modern, hingga hieroglif kuno Mesir kuno yang menyerupai teknologi canggih. Gambar dan video berikut ini menantang logika dan memicu perdebatan besar. Apakah perjalanan waktu benar-benar terjadi? Bahkan, teori relativitas Einstein memberikan dasar ilmiah untuk kemungkinan ini. Teori ini menyatakan bahwa waktu dan ruang bersifat relatif dan dalam kondisi tertentu seperti saat mendekati kecepatan cahaya, pergerakan waktu dapat melambat. Sebuah konsep yang dikenal sebagai dilatasi waktu. Secara teoritis, pergerakan waktu yang melambat ini membuka jalur menghubungkan dua titik berbeda dalam ruang waktu. Menjadi pintu gerbang untuk perjalanan waktu, meskipun belum ada bukti fisik yang mendukung keberadaannya. Dalam video kali ini kita akan membahas untuk kalian 20 foto paling mencengangkan yang menjadi bukti keberadaan perjalanan waktu dan memicu perdebatan para ilmuwan tentang keberadaan perjalanan waktu. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Lukisan Madonna dengan UFO yang sebenarnya simbol religius representasi malaikat atau bintang. Lukisan Madonna with San Giovannino karya Domenico Ghirlandaio, seorang seniman terkenal dari abad ke-15, telah menjadi sumber perdebatan dan spekulasi selama bertahun-tahun. Salah satu elemen yang paling menarik perhatian dalam lukisan ini adalah objek oval yang terlihat melayang di langit, tepat di atas bahu kiri Madonna. Objek ini digambarkan sebagai piringan bercahaya yang bentuknya sangat mirip dengan deskripsi modern tentang UFO. Keberadaan objek ini dalam lukisan telah memicu berbagai interpretasi dan teori, baik yang bersifat ilmiah maupun religius. Dalam lukisan tersebut, selain objek oval yang mencolok, terdapat dua figur lain yang menarik perhatian. Seorang pria dan anjingnya. Keduanya tampak sedang memandang ke arah objek tersebut dengan ekspresi yang seolah-olah menunjukkan ketertarikan atau keheranan. Posisi dan gestur mereka seakan-akan mengindikasikan bahwa objek tersebut adalah sesuatu yang tidak biasa atau bahkan luar biasa. Beberapa teori modern mengaitkan objek ini dengan fenomena luar angkasa atau bahkan bukti awal keberadaan makhluk asing. Teori ini berargumen bahwa bentuk objek yang sangat mirip dengan piringan terbuka dan cahaya memancar darinya sangat konsisten dengan deskripsi UFO yang sering dilaporkan pada era modern. Namun penafsiran keagamaan menganggap objek tersebut sebagai simbol teologis. Objek-objek seperti ini sering digunakan untuk mewakili kehadiran ilahi atau makhluk surgawi. Beberapa ahli seni dan sejarawan berpendapat bahwa objek tersebut mungkin merupakan representasi dari bintang atau malaikat yang sering muncul dalam karya seni religius untuk menandakan intervensi atau berkat dari Tuhan. Dalam konteks ini, objek tersebut bisa dilihat sebagai bagian dari narasi religius yang ingin disampaikan oleh Ghirlandaio, bukan sebagai bukti fenomena luar angkasa. Lukisan The Expected One dan objek mirip smartphone yang sebenarnya adalah buku doa kecil. Lukisan The Expected One karya Ferdinand George Waldmuller yang dibuat pada tahun 1860-an menjadi bahan perdebatan banyak pihak karena menggambarkan seorang wanita muda yang tampak memegang objek kecil berbentuk persegi panjang. Dalam lukisan tersebut, wanita itu berjalan di jalan pedesaan dengan kepala tertunduk seolah-olah fokus pada benda di tangannya. Bagi pengamat modern, benda tersebut terlihat sangat mirip dengan smartphone, alat komunikasi yang umum digunakan di era digital saat ini. Kemiripan ini memicu spekulasi dan teori yang menarik, di mana beberapa orang berpendapat bahwa lukisan ini mungkin merupakan bukti adanya perjalanan waktu. Mereka bahkan menyebut wanita dalam lukisan tersebut sebagai penjelajah waktu yang diduga membawa ponsel pintar dari masa depan ke masa lalu, yaitu abad ke-19. Namun, teori ini segera dibantah oleh para ahli seni yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks sejarah dan budaya pada masa lukisan tersebut.
Para ahli menjelaskan bahwa benda yang dipegang oleh wanita dalam lukisan itu sebenarnya bukanlah smartphone, melainkan sebuah buku doa kecil. Buku doa semacam ini merupakan benda yang lazim digunakan pada abad ke-19, terutama oleh orang-orang yang menjalankan praktik keagamaan. Buku doa kecil ini biasanya digunakan untuk membaca doa, nyanyian pujian, atau teks religius lainnya, terutama saat seorang dalam perjalanan menuju gereja atau tempat ibadah. Astronot di Katedral Salamanca yang ternyata tambahan modern dari restorasi tahun 1992. Ukiran sosok astronot di Katedral Salamanca, Spanyol telah memicu spekulasi luas tentang kemungkinan perjalanan waktu atau keberadaan makhluk luar angkasa di masa lalu. Relief ini menggambarkan figur yang mengenakan pakaian antariksa lengkap dengan helm, sepatu bot, dan detail lain yang menyerupai teknologi abad ke-20. Lokasinya berada di bagian luar Katedral Nueva, salah satu dari dua katedral yang membentuk kompleks Katedral Salamanca, yang pembangunannya berlangsung antara tahun 1513 dan 1733. Spekulasi liar muncul, termasuk teori bahwa ukiran ini adalah bukti kunjungan makhluk luar angkasa atau penjelajah waktu dari masa depan. Gagasan ini diperkuat oleh popularitas teori astronot kuno yang dipopulerkan oleh buku Chariots of the Gods karya Erich von Däniken pada tahun 1968. Namun teori semacam itu telah lama ditolak oleh komunitas ilmiah karena tidak didasarkan pada metode penelitian yang valid. Meskipun demikian, foto ukiran tersebut terus menyebar di media sosial dan memicu diskusi tentang kemungkinan teknologi futuristik yang muncul di era pramodern. Fakta sebenarnya mengungkap bahwa ukiran astronot tersebut bukanlah bagian asli dari desain katedral abad ke-16 hingga ke-18. Sosok ini ditambahkan selama proses restorasi pada tahun 1992 oleh Jeronimo Garcia, seorang seniman lokal yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Dalam tradisi restorasi Eropa, seringkali seniman menambahkan elemen kontemporer sebagai tanda pengenal zaman mereka. Garcia memilih simbol astronot untuk mewakili pencapaian manusia di abad ke-20, terutama dalam eksplorasi luar angkasa. Selain figur astronot, ia juga menyisipkan elemen-elemen modern lainnya seperti gargoyle yang memegang es krim, udang karang, dan kelinci. Dengan demikian, ukiran ini tidak memiliki kaitan dengan perjalanan waktu atau alien, melainkan merupakan hasil kreativitas modern dalam menghidupkan kembali warisan seni klasik. Pria dengan smartphone di lukisan Mr. Pincon and the Settling of Springfield yang memegang cermin genggam. Lukisan berjudul Mr. Pincon and the Setting of Springfield karya Umberto Romano yang dibuat pada tahun 1937 telah menjadi sumber perdebatan dan spekulasi menarik karena adanya detail-detail yang terlihat aneh dan seolah melampaui zamannya. Lukisan ini menggambarkan peristiwa kolonisasi Springfield, Massachusetts pada abad ke-17 dengan fokus utama pada tokoh William Pincon, seorang tokoh penting dalam sejarah kolonisasi Amerika. Namun yang menarik perhatian para pengamat adalah sosok seorang pria penduduk asli Amerika yang digambarkan sedang memegang sebuah benda kecil berbentuk persegi panjang. Cara pria tersebut memegang dan menatap benda itu sangat mirip dengan cara seorang di era modern menggunakan smartphone. Postur tubuhnya yang terlihat fokus dan konsentrasi tinggi seolah-olah sedang berinteraksi dengan perangkat tersebut, menimbulkan berbagai teori yang spekulatif. Beberapa orang bahkan menganggap lukisan ini sebagai bukti adanya perjalanan waktu atau ramalan tentang teknologi masa depan. Meskipun demikian, para ahli sejarah menawarkan penjelasan yang lebih rasional untuk mengklarifikasi detail yang tampak misterius ini. Menurut sejarawan Daniel Crown, benda yang dipegang oleh pria penduduk asli Amerika tersebut kemungkinan besar adalah cermin genggam. Pada abad ke-17, cermin genggam merupakan barang mewah yang diperkenalkan oleh penjajah Eropa kepada penduduk asli Amerika. Cermin pada masa itu tidak hanya berfungsi sebagai alat praktis, tapi juga memiliki nilai simbolis yang tinggi, mewakili kekayaan dan modernitas. Selain itu, cermin sering digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan budaya baru kepada masyarakat lokal, menjadikannya objek yang penting dalam interaksi antar penjajah dan penduduk asli. Sepatu Nike di lukisan Portrait of Frederick Sluisken abad ke-17 hanyalah pola dekoratif kulit tanpa hubungan dengan logo modern.
Lukisan berjudul Portrait of Frederik Sluisken karya Ferdinand Bol, seorang pelukis Belanda yang hidup pada abad ke-17, telah menimbulkan perdebatan menarik setelah dipamerkan di Galeri Nasional London. Lukisan ini menggambarkan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang mengenakan pakaian elegan khas era tersebut, yang menunjukkan status sosialnya yang tinggi. Namun, detail yang paling mencolok dan memicu kontroversi adalah sepatu yang dikenakan oleh anak tersebut. Sepatu itu tampak memiliki tanda atau pola yang menyerupai logo Nike modern, sebuah merek olahraga global yang baru didirikan pada tahun 1964. Hal ini menimbulkan keheranan karena desain sepatu seperti itu, apalagi dengan logo yang identik dengan Nike, baru muncul pada abad ke-20. Sementara lukisan ini dibuat berabad-abad sebelumnya. Fenomena ini menarik perhatian banyak orang, termasuk pengamat seni dan masyarakat umum, karena dianggap tidak biasa dan sulit dijelaskan secara konvensional. Beberapa spekulasi bahkan muncul dengan sebagian orang menganggap bahwa ini mungkin merupakan bukti adanya perjalanan waktu atau dimensi lain yang memungkinkan pengaruh modern muncul di masa lalu. Namun, para ahli seni dan sejarawan memiliki pandangan yang lebih rasional. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini lebih disebabkan oleh interpretasi visual modern terhadap detail lukisan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyerupai logo Nike. Menurut para ahli, sepatu yang terlihat dalam lukisan tersebut kemungkinan besar hanyalah sepatu kulit biasa dengan hiasan atau pola yang kebetulan mirip dengan tanda centang Nike. Pada abad ke-17, sepatu kulit sering dikali dihias dengan berbagai motif atau jahitan dekoratif pada pola tertentu, mungkin hanya kebetulan menyerupai oleh logo modern. Relief laptop pada patung Yunani kuno yang sebenarnya adalah kotak perhiasan atau cermin barengsel. Patung Yunani kuno bernama Grave Niskon of Enthroned Woman with an Attendant yang diperkirakan dibuat sekitar tahun 100 sebelum Masehi telah memicu perdebatan karena objek yang tampak seperti laptop modern dalam relief tersebut. Patung ini menggambarkan seorang wanita yang duduk di kursi megah dengan sandaran berbentuk elang, mengenakan gelang emas, dan di hadapannya terdapat seorang pelayan yang memegang kotak tipis dengan dua permukaan terbuka pada sudut 90 derajat. Beberapa teori menyatakan bahwa objek tersebut adalah bukti perjalanan waktu, bahkan mengklaim bahwa dua lubang di sisi objek menyerupai port USB atau jack headphone. Namun para ahli sejarah dan arkeologi memberikan penjelasan yang lebih masuk akal. Mereka mengidentifikasi objek itu sebagai kotak perhiasan, tablet lilin, atau cermin berengsel yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yunani kuno. Dua lubang di sisi objek dijelaskan sebagai bekas perbaikan kuno dengan pin logam untuk menahan bagian marmer yang hilang. Relief ini tidak dimaksudkan sebagai representasi fotografis realitas, melainkan untuk mencerminkan kekayaan dan status sosial almarhum. Penelitian lebih lanjut mengungkap bahwa patung ini adalah relief penguburan yang digunakan untuk menandai makam seorang wanita kaya. Elemen-elemen seperti kursi bersandar tinggi dengan dekorasi cakar singa dan lengan berbentuk elang, serta kehadiran pelayan atau kerabat muda, semuanya dirancang untuk menunjukkan status tinggi almarhum. Objek yang dipegang oleh pelayan tidak memiliki fungsi teknologi modern seperti laptop, tetapi lebih mungkin mencerminkan simbol kekayaan atau perlengkapan pribadi. Relief ini saat ini dipamerkan di J. Paul Getty Museum di Los Angeles. Telepon lipat di Piala Dunia 1962 yang sebenarnya adalah kamera kotak Rolleiflex, alat fotografi populer era 1960-an. Piala Dunia FIFA 1962 yang diselenggarakan di Chili menjadi salah satu momen bersejarah dalam dunia sepak bola, khususnya bagi Brasil yang berhasil meraih gelar juara dunia kedua mereka setelah mengalahkan Cekoslowakia dengan skor 3-1 di final. Namun sebuah foto ikonik dalam momen tersebut memunculkan spekulasi aneh yang melampaui batas olahraga. Dalam foto tersebut, Mauro Ramos, kapten Brasil, terlihat mengangkat trofi Jules Rimet dengan penuh kebanggaan. Di latar belakang, tampak seseorang yang memegang sebuah perangkat kecil berbentuk persegi panjang yang menyerupai telepon lipat modern. Penampakan ini memicu teori konspirasi bahwa perangkat tersebut adalah bukti keberadaan seorang penjelajah waktu yang secara tidak sengaja terekam di masa lalu. Teori ini menjadi bahan diskusi hangat terutama karena telepon lipat baru ditemukan pada tahun 1996 dengan peluncuran Motorola Star TAC. Namun setelah dilakukan analisis lebih mendalam, klaim ini terbantahkan oleh fakta ilmiah dan historis.
Perangkat yang terlihat dalam foto tersebut sebenarnya adalah kamera kotak Rolleiflex, sebuah alat fotografi populer pada era 1960-an. Kamera ini memiliki desain persegi dengan lensa di bagian depan dan mekanisme pengambilan gambar yang menggunakan satu tangan. Sehingga sekilas dapat menyerupai cara orang memegang telepon lipat di masa kini. Rolleiflex adalah jenis kamera analog yang banyak digunakan oleh fotografer profesional pada masa itu karena kepraktisannya. Hieroglyph kuil Seti I yang tampak modern, tetapi hanyalah fenomena palimpsest akibat erosi. Hieroglif yang ditemukan di kuil Seti I di Abydos, Mesir, telah menjadi sumber perdebatan dan spekulasi selama bertahun-tahun. Beberapa ukiran di kuil tersebut yang dibangun sekitar tahun 1290 hingga 1279 sebelum Masehi oleh Firaun Seti I dan diselesaikan oleh putranya Ramses II, menampilkan gambar-gambar yang secara mengejutkan mirip dengan helikopter, kapal selam, pesawat terbang, dan bahkan jet tempur modern. Gambar-gambar ini terletak di langit-langit kuil dan telah memicu berbagai teori termasuk gagasan bahwa mereka mungkin merupakan bukti kunjungan makhluk dari masa depan atau dunia lain ke Mesir kuno. Bagi sebagian orang, kemiripan ini dianggap sebagai indikasi bahwa peradaban kuno mungkin telah memiliki pengetahuan tentang teknologi canggih atau telah berinteraksi dengan entitas yang memiliki kemampuan tersebut. Namun para ahli arkeologi menawarkan penjelasan yang lebih rasional dan ilmiah untuk fenomena ini. Menurut mereka, gambar-gambar yang menyerupai teknologi modern tersebut adalah hasil dari proses yang dikenal sebagai palimpsest. Palimpsest adalah teknik di mana hieroglif lama diukir ulang dengan menambahkan lapisan plester baru di atasnya yang kemudian diukir kembali sesuai dengan keinginan Firaun yang berkuasa pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, lapisan plester tersebut mengalami erosi alami yang menyebabkan bagian-bagian dari ukiran lama dan baru menjadi terlihat bersamaan. Efek tumpang tindih ini menciptakan bentuk-bentuk yang bagi sebagian orang terlihat seperti representasi teknologi modern. Dengan demikian, apa yang awalnya dianggap sebagai bukti kunjungan makhluk luar biasa dan atau pengetahuan teknologi yang tidak wajar pada masa lalu sebenarnya adalah hasil dari proses alami dan teknik artistik yang digunakan oleh orang Mesir kuno. Teori keabadian Vladimir Putin yang terbantahkan oleh teori doppelganger dan ilusi visual. Teori konspirasi yang menghubungkan Vladimir Putin dengan keabadian atau perjalanan waktu muncul dari kemiripan mencolok dalam 3 foto yang diambil pada tahun 1920, 1941, dan 2015. Foto pertama menunjukkan seorang tentara Rusia dari tahun 1920 dengan wajah yang sangat mirip Putin, termasuk bentuk hidung, garis rahang, dan ekspresi mata. Foto kedua yang diambil pada tahun 1941 memperlihatkan seorang pilot Rusia dengan struktur wajah yang hampir identik dengan Putin. Ketiga foto ini kemudian dibandingkan dengan potret modern Putin yang memperlihatkan kesamaan luar biasa seolah-olah wajahnya tidak berubah selama hampir 1 abad. Spekulasi liar pun berkembang termasuk dugaan bahwa Putin adalah makhluk abadi, penjelajah waktu, atau bahkan reinkarnasi Vlad the Impaler, tokoh abad ke-15 yang menjadi inspirasi Dracula. Namun para ahli menegaskan bahwa teori-teori tersebut tidak memiliki dasar ilmiah. Kemiripan dalam foto-foto tersebut disebabkan oleh kebetulan genetika, sudut pengambilan gambar, serta pencahayaan yang memengaruhi persepsi visual. Fenomena kemiripan wajah seperti ini sebenarnya dapat dijelaskan melalui konsep ilmiah doppelganger. Penelitian menunjukkan bahwa manusia berbagi lebih dari 99,5% DNA mereka satu sama lain. Sehingga variasi genetik yang kecil dapat menciptakan individu dengan wajah serupa meskipun tidak memiliki hubungan darah. Dengan populasi dunia yang mencapai lebih dari 8 miliar orang, peluang untuk menemukan individu dengan kemiripan wajah meningkat secara signifikan. Selain itu, faktor seperti pola dasar anatomi wajah manusia yang terbatas dan ilusi persepsi visual juga berkontribusi pada fenomena kemiripan wajah seperti ini. Jam tangan Swiss di makam dinasti Ming yang kemungkinan besar akibat kontaminasi modern. Pada tahun 2008, sebuah penemuan arkeologis yang mengejutkan dan kontroversial terjadi di Shaanxi, Cina Selatan. Tepatnya di dalam sebuah makam dari era dinasti Ming yang berkuasa sekitar 1368 sampai 1644 Masehi.
Penemuan ini mengejutkan dunia arkeologi karena makam tersebut diyakini telah tersegel selama 400 tahun sejak masa dinasti Ming yang berkuasa antara tahun 1368 hingga 1644. Dinasti Ming berkuasa antara abad ke-14 hingga ke-17, suatu periode di mana teknologi jam tangan modern belum dikenal. Namun, cincin ini memiliki mekanisme yang menyerupai jam tangan portable yang baru populer di Eropa pada abad ke-18. Selain itu, tulisan Swiss pada cincin tersebut semakin memperumit misteri ini. Karena negara Swiss sendiri baru resmi berdiri pada tahun 1848, jauh setelah era dinasti Ming berakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana benda yang baru populer di Eropa pada abad ke-18 ini bisa berada di dalam makam yang berasal dari abad ke-14 hingga ke-17. Salah satu teori yang paling menarik adalah kemungkinan bahwa orang yang dimakamkan di sana adalah seorang penjelajah waktu. Menurut teori ini, penjelajah waktu tersebut membawa cincin unik itu dari masa depan dan meninggalkannya di makam ketika ia kembali ke era lampau. Namun setelah diteliti lebih lanjut, para ahli skeptis terhadap klaim bahwa cincin ini membuktikan adanya perjalanan waktu. Salah satu teori yang diajukan adalah kemungkinan adanya kontaminasi masa modern, di mana benda-benda dari era modern secara tidak sengaja atau sengaja masuk ke dalam makam kuno. Teori ini didasarkan pada dugaan bahwa makam tersebut mungkin pernah dibuka secara tidak resmi sebelum tahun 2008, tahun ketika penemuan ini diumumkan. Selain itu, ada kemungkinan lain bahwa benda tersebut sebenarnya merupakan kesalahan analisis selama proses penggalian. Misalnya, bisa saja artefak tersebut merupakan benda yang lebih modern yang secara tidak sengaja tercampur dengan benda-benda kuno. Atau bahkan, hasil dari pemalsuan yang sengaja dilakukan untuk menciptakan sensasi. Wanita dengan ponsel dalam film Carly Kaplan yang sebenarnya memegang alat bantu dengar akustik. Adegan dalam film The Circus karya Carly Kaplan yang dirilis pada tahun 1928 menjadi pusat perhatian global setelah sutradara asal Irlandia George Clarke menemukan dan menggugah cuplikan dari menu ekstra DVD film tersebut ke YouTube pada tahun 2010. Dalam rekaman itu terlihat seorang wanita berusia sekitar 50 tahun berjalan di depan teater Grauman Chinese di Hollywood memegang sebuah benda hitam sepanjang sekitar 15 cm di dekat telinganya. Gerakan mulutnya yang tampak seperti sedang berbicara, serta posisi tangannya yang menyerupai seseorang menggunakan telepon genggam memicu spekulasi liar. Banyak yang menduga wanita tersebut adalah penjelajah waktu dari masa depan karena teknologi telepon genggam baru dikembangkan secara komersial pada tahun 1983. Namun, analisis lebih mendalam dan pengetahuan sejarah membantah teori ini. Benda yang dipegang wanita tersebut ternyata adalah alat bantu dengar akustik mekanis, teknologi yang sudah umum digunakan sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Alat ini membentuk tabung logam pendek atau corong akustik yang digunakan untuk memperkuat suara, seringkali oleh kalangan menengah atas karena harganya yang cukup mahal. Penjelasan ini diperkuat oleh analisis frame per frame dari rekaman tersebut yang menunjukkan bahwa wanita itu sesekali menggeser posisi alat bantu dengarnya untuk menyesuaikan dengan sumber suara di sekitarnya. Sejarawan medis Philip Kroska dari Universitas Washington menjelaskan bahwa alat bantu dengar pada era tersebut dirancang dengan pegangan ergonomis dan seringkali berbentuk tertutup mirip dengan perangkat yang terlihat dalam rekaman itu. Perusahaan seperti Siemens Halske juga telah memproduksi alat bantu dengar dengan desain serupa sejak awal abad ke-20. Jejak mirip sol sepatu di batuan Trias yang hanyalah pseudofosil akibat proses geologis alami. Di wilayah Utah, Amerika Serikat, ditemukan jejak yang menyerupai sol sepatu terpateri pada lapisan batuan yang berasal dari periode Trias sekitar 200 juta tahun yang lalu. Jejak ini memiliki pola geometris yang sangat detail, menyerupai jahitan dan lekungan yang mirip dengan desain alas kaki modern. Temuan ini memicu berbagai spekulasi, terutama di kalangan pendukung teori alternatif yang mengaitkannya dengan konsep perjalanan waktu. Mereka merujuk pada teori relativitas umum Einstein yang memungkinkan adanya dilatasi waktu, sehingga membuka kemungkinan bahwa jejak tersebut bisa saja berasal dari masa depan atau hasil intervensi entitas yang memiliki teknologi canggih. Komunitas geologis memberikan penjelasan yang lebih rasional terkait fenomena ini.
Menurut mereka, jejak tersebut bukanlah bukti adanya peradaban maju atau perjalanan waktu, melainkan hasil dari proses geodinamika alamiah. Jejak itu terbentuk melalui kompresi diferensial pada batuan sedimen karbonat yang mengalami pelarutan selektif dalam proses diagenesis, proses perubahan sedimen menjadi batuan. Proses ini menciptakan struktur yang menyerupai fosil, dikenal sebagai pseudofosil yang seringkali dapat menipu mata karena kemiripannya dengan bentuk-bentuk yang dibuat oleh makhluk hidup. Studi lebih lanjut menggunakan mikroskop juga mengungkapkan bahwa tidak ada partikel organik atau residu kulit yang biasanya menjadi ciri khas dari alas kaki prasejarah. Hal ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa jejak tersebut bukanlah bukti adanya aktivitas manusia atau makhluk cerdas lainnya pada masa itu. Sebaliknya, jejak itu adalah hasil dari proses geologis alami yang terjadi selama jutaan tahun. Pose dub tentara dalam foto lama yang hanya kebetulan gerakan spontan tanpa makna modern. Fenomena foto-foto yang dianggap sebagai bukti perjalanan waktu telah menjadi topik perdebatan banyak orang dan memicu berbagai spekulasi. Salah satu contohnya adalah foto seorang tentara yang sedang berada di atas kapal militer. Dalam foto tersebut, sang tentara terlihat melakukan gerakan yang dikenal sebagai dub, sebuah pose tari modern yang populer pada tahun 2014. Gerakan ini melibatkan seseorang menundukkan kepala ke arah lengan yang terangkat, sementara lengan yang lain terentang lurus ke samping. Pose ini menjadi sangat terkenal di kalangan anak muda dan sering digunakan dalam konteks hiburan atau ekspresi diri. Yang membuat foto ini mencolok adalah fakta bahwa gerakan dub tersebut tampak sangat tidak lazim untuk era di mana foto itu diambil. Rekan-rekan sang tentara dalam foto tersebut terlihat berpose dengan cara yang lebih konvensional, seperti berdiri tegak atau dengan sikap formal yang khas untuk situasi militer. Kejanggalan ini memunculkan berbagai teori, salah satunya adalah bahwa sang tentara mungkin adalah seorang penjelajah waktu dari masa depan yang secara tidak sengaja atau sengaja melakukan gerakan yang belum dikenal pada masanya. Teori ini semakin diperkuat oleh anggapan bahwa gerakan dub adalah sesuatu yang baru dan modern, sehingga sulit dibayangkan bahwa seseorang dari masa lalu bisa melakukannya tanpa terpengaruh oleh budaya masa depan. Namun analisis lebih mendalam terhadap foto tersebut menunjukkan bahwa pose itu bisa jadi hanya kebetulan atau ekspresi spontan tanpa makna khusus. Ada kemungkinan bahwa sang tentara sedang melakukan gerakan yang mirip dengan dub tanpa mengetahui bahwa gerakan tersebut akan menjadi populer di masa depan. Selain itu, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa gerakan dub berasal dari masa depan. Gerakan tersebut bisa saja merupakan hasil dari interpretasi modern terhadap sesuatu yang sebenarnya biasa dilakukan pada masa itu. Kemiripan wajah Nicolas Cage dan pria era Perang Saudara Amerika yang dijelaskan oleh pareidolia dan statistik populasi. Pada awal Januari 2024, sebuah daguerreotype dari era Perang Saudara Amerika tahun 1861 sampai 1865 muncul di situs lelang eBay dengan harga fantastis, yaitu $1 juta Amerika Serikat. Potret berukuran 8,9 x 6,4 cm ini menampilkan seorang pria berjanggut dengan seragam militer khas abad ke-19 yang diduga merupakan anggota Brigade Infanteri Tennessee. Namun yang membuat foto ini menarik perhatian bukan hanya nilai sejarahnya, melainkan juga kemiripannya yang mencolok dengan aktor Hollywood Nicolas Cage. Struktur tulang pipi tinggi, garis rang tajam, dan posisi alis asimetris pada pria dalam potret ini memicu spekulasi liar termasuk teori perjalanan waktu dan reinkarnasi. Beberapa pihak menduga bahwa foto ini adalah bukti fisik dari perjalanan waktu, sementara lainnya mengaitkan hal tersebut dengan teori konspirasi terkait Nicolas Cage yang kerap dikaitkan dengan kisah-kisah misterius sepanjang karirnya. Namun demikian, para ahli menyatakan bahwa fenomena ini kemungkinan besar disebabkan oleh pareidolia, yaitu kecenderungan otak manusia untuk mengenali pola atau wajah yang familiar pada gambar atau objek tertentu. Fenomena pareidolia menjelaskan bagaimana otak manusia dapat dibodohi untuk melihat kesamaan antara dua wajah yang sebenarnya tidak memiliki hubungan historis dan ilmiah. Dalam kasus ini, otak secara alami mencoba menghubungkan wajah pria dalam daguerreotype dengan wajah Nicolas Cage karena adanya kemiripan tertentu. Para ilmuwan juga menunjukkan bahwa kemiripan wajah antar individu di berbagai zaman adalah hal yang wajar secara statistik.
Berdasarkan estimasi ahli genetika populasi dari Massachusetts Institute of Technology, dalam populasi global abad ke-19 yang mencapai sekitar 1,2 miliar orang, probabilitas munculnya wajah dengan kemiripan setidaknya 80% terhadap individu modern adalah 0,34%. Ini berarti ada sekitar 4 juta kasus serupa di seluruh dunia. Dengan demikian, klaim bahwa potret ini membuktikan keberadaan perjalanan waktu atau reinkarnasi tidak memiliki dasar ilmiah. Perangkat seluler tahun 1943 yang sebenarnya buku atau radio portable era Perang Dunia II. Foto bersejarah yang diambil di Pantai Towan, New Cornwall pada tahun 1943 menjadi perbincangan global setelah diunggah ke Twitter pada November 2018. Dalam gambar tersebut, seorang pria terlihat memegang objek persegi panjang yang menyerupai perangkat telepon pintar modern. Sosok pria ini tampak condong ke depan dengan tangan kanannya menggenggam benda berukuran sekitar 15 cm dan jari telunjuknya menyentuh permukaannya. Resolusi gambar yang rendah menambah kesan misterius, memicu spekulasi tentang kemungkinan keberadaan penjelajah waktu. Keaslian foto ini telah dikonfirmasi melalui analisis forensik terhadap tekstur kertas dan teknik pencetakan yang konsisten dengan era Perang Dunia II. Temuan ini menciptakan paradoks kronologis yang menarik perhatian para ahli fisika teoritis dan sejarawan teknologi. Karena perangkat elektronik portable seperti telepon pintar belum ada pada masa itu. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, klaim foto ini membuktikan keberadaan perjalanan waktu ternyata tidak benar. Penjelasan rasional menunjukkan bahwa objek dalam foto kemungkinan besar adalah buku kecil atau alat komunikasi sederhana seperti radio portable yang sudah ada di masa itu. Perspektif gambar dan kualitas resolusi rendah turut menciptakan ilusi optik yang perkuat kesan modern pada objek tersebut. Para ahli juga mencatat bahwa fenomena serupa sering terjadi dalam interpretasi visual terhadap artefak sejarah, di mana konteks modern mempengaruhi persepsi publik terhadap benda-benda di masa lalu. Sosok astronot Solveig Ford yang tertangkap kamera sebagai efek overexposure gaun biru pucat. Pada 23 Mei 1964 di Jim Templeton, seorang pemadam kebakaran sekaligus fotografer amatir dari Carlisle, Inggris, mengambil 3 foto putrinya yang berusia 5 tahun, Elizabeth, di Burghmars, Cumbria. Lokasi ini menghadap ke Solveig Ford, sebuah teluk di perbatasan Inggris dan Skotlandia yang terkenal dengan keindahan alamnya. Dalam salah satu foto tersebut, muncul sosok misterius di latar belakang dan menyerupai seorang astronot dengan pakaian putih dan helm gelap. Templeton bersikeras bahwa tidak ada orang lain di sekitar mereka selain 2 wanita tua yang duduk di dalam mobil di kejauhan. Sosok ini baru diketahui saat foto-foto tersebut dicetak dan keaslian gambar dikonfirmasi oleh para ahli dari Kodak. Foto ini kemudian dikenal sebagai Solveig First Specimen dan menjadi bahan perdebatan global yang menarik perhatian ufolog, paranormal, hingga media internasional. Meskipun banyak teori bermunculan, penjelasan paling masuk akal datang dari David Clark, seorang jurnalis investigasi dan penulis buku tentang UFO. Ia menyimpulkan bahwa sosok tersebut kemungkinan besar adalah Annie Templeton, istri Jim yang secara tidak sengaja tertangkap kamera. Annie mengenakan gaun biru pucat pada hari itu yang terlihat putih karena efek overexposure pada kamera Pentagon FSLR milik Jim. Kamera ini hanya memungkinkan fotografer melihat sekitar 70% dari apa yang tertangkap lensa, sehingga Jim mungkin tidak menyadari keberadaan istrinya dalam bingkai. Dengan demikian, meskipun foto ini sering dikaitkan dengan teori perjalanan waktu atau keberadaan alien, bukti menunjukkan bahwa fenomena ini hanya hasil dari keterbatasan teknis kamera dan kesalahan persepsi manusia.